warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Hai semuanya, hari ini kegiatan kita di MPLS SMK Plus Krida Utama, yaitu kegiatannya adalah materi dan materinya tentang kepramukaan. Sebelum ke pemaparan materi, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Neng Handayani dari kelas 12 Analisis Kimia. Saya sebagai anggota pramuka aktif di SMK Plus Krida Utama dan aktif juga sebagai pengurus di Dewan Kerja Ranting Kecamatan Padalarang dengan jabatan saya sebagai wakil ketua. Nah, sebelum materinya berlanjut, izinkan saya terlebih dahulu menceritakan pengalaman-pengalaman saya selama ini sebagai anggota pramuka di SMK Plus Krida Utama. Nah, jadi sebelum pandemi datang, banyak kegiatan yang kami lakukan, diantaranya naik gunung, hiking, kemah, latgab, latihan gabungan dari SMK dan SMA itu digabungin latihan, dan banyak juga kegiatan-kegiatan lainnya lebih seru lagi. Nah, untuk kalian yang penasaran, yuk ikut gabung aja ke pramuka, lihat nanti. Just you can see, oke? Nah, selama pandemi datang, pramuka juga nggak diem loh, nggak diem karena pandemi pasti nggak ada kegiatan ataupun apa. Ada kok, ada kegiatan juga walaupun di rumah, via Zoom, via Google Meet, tapi itu lebih seru lagi karena banyak ilmu yang kami dapatkan, itu bermanfaat banget. Nah, mungkin cukup sekian pengalaman saya selama ini. Nanti saya share lagi ya kalau saya ikut kegiatan apapun lagi, itu lebih seru lagi pastinya. Nah, selanjutnya pemaparan materi akan segera disampaikan oleh Kak Yuli. Dan materinya itu mengapa ekstrakurikuler pramuka wajib. Kak Yuli, dipersilahkan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Sebelum memaparkan materi, kakak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama kakak Yuli Anggraeni. Kakak di sini sebagai pengajar guru produktif di jurusan perbankan, dan juga kakak di sini sebagai pembina putri anggota pramuka di SMK Plus Krida Utama. Nah, sebelum kakak akan memaparkan, tadi setelah adik kita tercinta Handa memaparkan tentang pengalamannya ketika adik kita tercinta ini masuk dalam ekstrakurikuler pramuka. Kakak pun tidak kalah menariknya. Kakak pernah mengikuti organisasi pramuka mulai dari tahap siaga, penggalang, penegak, pandega, dan juga sebagai pembina tentunya untuk saat-saat ini. Mengapa tadi dikatakan oleh adik kita Handa ekstrakurikuler pramuka itu wajib? Iya, dikarenakan sudah ada dasar hukumnya. Ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 tentang pendidikan kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar dan juga pendidikan menengah. Nah, pramuka itu masuk ke Indonesia pada tahun 1961. Waktu itu sebelumnya adalah kepanduan ya. Nah, kepanduan itu Bapak Pandu Sedunia mungkin adik-adik sudah mengenal, yaitu Bapak Robert Steve Hansen Smith Lord Baden-Powell of Gua, dan beliau membuat karangan buku yang berjudul Scouting for Boy, yang dimana di dalamnya itu terdapat kegiatan-kegiatan di luar lingkungan tentunya sebagai acuan kita juga. Nah, di Indonesia sebelum tahun 1961 sebelumnya bukan kepramukaan. Yang pertamanya adalah Pandu Rakyat Indonesia. Setelah itu berganti kembali yang bernama Kepanduan Bangsa Indonesia. Selanjutnya Hizbul Waton, selanjutnya juga Pandu Kesultanan sebelum tahun 1961. Dan ketika 1961 berubahlah menjadi anggota pramuka atau kepanduan ya. Nah, moto gerakan pramuka itu adalah Satyaku Kudarmakan, Dharmaku Kubaktikan. Nah, adik-adik semuanya mengenai kepramukaan,
Mungkin kalian juga sudah mengikuti, ada yang sudah mengikuti dan mungkin ada yang belum, tidak mengapa ya. Pramuka itu ada beberapa tahapan, ada 4 ya, tadi kakak sudah menyebutkan. Siaga itu usia dari 7 sampai 10 tahun, penggalang usia 11 sampai 15 tahun, penegak usianya 16 sampai 20 tahun. Nah, kalian mungkin siswa dan siswi yang baru masuk ke SMK Plus Krida Utama ini berada pada usia 16 sampai 20 tahun, mungkin ada yang kurang dari 16 20 tahun, berarti itu termasuk masih penggalang. Jadi tidak oh kita sudah SMK, oh berarti kita penegak, tidak ya. Karena di pramuka itu tidak mengenal tingkatan sekolah atau jenjang sekolah, tetapi yang dilihat adalah usia tentunya ya. Nah, apa sih itu pramuka? Nah, pramuka adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga. Dalam bentuk kegiatannya itu menari, seperti tadi Kak Handa juga menyebutkan hiking, itu adalah kegiatan yang menarik, menyenangkan tentu, pasti happy, ya kan? Terus juga sehat, tentu menyehatkan. Terus juga teratur, terarah, karena di kegiatan pramuka tidak ada yang semena-mena. Tidak ada yang tidak ada arahannya, semuanya berarah kepada kebaikan tentunya ya. Dan juga biasanya kita melakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya membentuk watak, akhlak dan budi pekerti kita dengan sebaik-baik mungkin. Nah, kepramukaan juga sebagai sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat dalam bangsa Indonesia. Tentunya pramuka juga memiliki 3. Yang pertama, sifat atau ciri khas. Yang keduanya fungsi. Yang keduanya adalah tujuan. Apa sih sifat-sifat dari atau ciri khas dari kepramukaan itu? Nah, mungkin ciri khasnya adalah lambang pramuka Indonesia yaitu tunas kelapa. Nah, ya ada di Kakak Handa di sini. Itu adalah ciri khasnya pramuka itu. Lambang pramukanya adalah tunas kelapa. Yang kalau dijahit perempuan ini sudah ada ya. Nah, seperti itu. Dan bagi pria juga ada ya. Pasti di seorang anggota pramuka itu memiliki lambang atau ciri khas dari anggota pramuka. Yang keduanya adalah fungsi. Fungsi kegiatannya itu adalah kegiatan yang menarik bagi anak atau pemuda supaya supaya kalian bisa menyenangkan, kalian bahagia. Itu adalah fungsi dari kegiatan pramuka ya. Nah, karena itu permainan juga harus mempunyai tujuan dan aturan permainan. Jadi bukan kegiatan yang hanya bersifat hiburan, tetapi tidak hanya jadi ada ilmunya yang kita bisa dapatkan tentunya. Yang selanjutnya adalah tujuan. Gerakan pramuka bertujuan yang pertama mendidik anak-anak dan pemuda Indonesia dengan prinsip-prinsip dasar dan metode kepramukaan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan tentunya. Kalau misalkan dekat ke sungai berarti kita mengikuti arah sungai gitu ya. Kita main apa kalau di sungai itu? Dayung. Ya, bisa dayung. Ya, banyak kegiatan yang bisa kita lakukan kalau misalkan kita di sungai. Kalau kita dekatnya bukit, mungkin kita sering hiking gitu ya. Naik gunung, camping banyak gitu ya. Nah, itu mungkin salah satu tujuannya. Yang pertama, anggota menjadi manusia yang berkepribadian dan wataknya luhur serta tinggi, mentalnya bagus, moral, budi pekerti, dan kuat meyakinkan keagamannya. Jadi harus juga yakin tidak hanya kegiatannya, tapi semuanya kita harus ada, baik dalam agama, moral gitu ya, harus ada. Mentalnya harus kuat juga. Selanjutnya, anggotanya menjadi manusia yang tinggi kecerdasan dan keterampilannya. Tentu harus cerdas, terampil, dan kreatif. Yang selanjutnya, anggotanya menjadi manusia yang kuat dan sehat fisiknya. Selanjutnya, anggotanya menjadi manusia yang menjadi warga negara Indonesia yang berjiwa Pancasila. Tentunya setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna yang sanggup
dan mampu menyelenggarakan pembangunan bangsa dan negara sesuai tercantum pada Trisatya. Mungkin itu saja pemaparan dari kakak. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Kak Yuli karena sudah memberikan materinya. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat dan bisa kalian amalkan. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Tetap semangat dan stay safe untuk semuanya. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.